Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Akulah Pintu. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 10 ayat 9. Yesus bersabda, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus mengajar kepada para murid-Nya tentang siapakah dirinya. Sabda Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara-saudara terkasih, hidup manusia di dunia ini dibatasi oleh ruang. Namun karena keterbatasan fisiknya, manusia tidak bisa melewati ruang itu begitu saja. Harus ada jalan terbuka untuk berpindah ke ruang yang lain.
Jika berada di kamar atau rumah, kita bisa berpindah ruangan dengan melewati pintu yang terbuka. Jika berada di tengah kota metropolitan, dengan mudah kita menemukan petunjuk lalu lintas atau pada zaman sekarang mengikuti Google Maps. Bagaimana jika berada di padang gurun, di hutan belantara, di samudra raya? Tanda-tanda apakah yang bisa kita pergunakan untuk keluar dari situasi tersebut? Kepada siapakah kita akan percaya bahwa kita dituntun menuju jalan keluar? Banyak persimpangan yang bisa menyesatkan dari tujuan utama kita. Banyak orang yang dengan sengaja menunjukkan jalan yang menjauh dan berputar. Kita harus menemukan pintu yang benar. Saudara-saudara terkasih, sebagai murid Yesus, tentu saja Yesuslah yang menjadi pintu iman kita menuju keselamatan. Sikap ini sesuai dengan sabda Yesus sendiri. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jelaslah bahwa iman kita akan Yesus memang bersumber dari sabda Yesus sendiri. Yesus adalah pintu menuju kepada domba-domba, yaitu kita umatnya. Tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang bisa bertemu dan bertindak jahat kepada domba-dombanya jika tidak melalui Yesus. Yesus menjamin bahwa pintu yang diberikannya pasti aman untuk menjaga domba-dombanya. Pintu yang dipasang oleh Yesus itu tidak memerlukan suatu alat pengaman seperti gembok, kunci, atau alarm. Yesuslah pintu itu, sehingga tidak ada satu kekuatan jahat pun yang akan mampu menembusnya. Sabda Yesus bahwa dirinya lah pintu, sebagai satu-satunya jaminan Yesus kepada para muridnya akan keselamatan yang ditawarkannya. Jika demikian, mengapa kita masih ragu melalui pintu itu? Saudara-saudara terkasih, keselamatan apa yang ditawarkan Yesus untuk mengumpulkan harta benda, jabatan, kekuasaan, nama baik, popularitas? Bukan. Yesus tidak menawarkan kenikmatan duniawi. Untuk memiliki paras wajah dan bentuk tubuh yang menawan, untuk memiliki kecerdasan otak dan kemahiran berbicara. Bukan. Yesus tidak memilih akal budi untuk selamat. Untuk memiliki umur panjang dan dikenal sepanjang masa? Bukan. Banyak orang kudus wafat ketika masih muda usianya. Orang lain dinyatakan kudus justru karena mereka mengalami penderitaan. Apakah keselamatan tersebut menjadikan suasana gembira, percaya diri, bersemangat? Tidak juga. Ibu Teresa Kalkuta sering mengalami kekeringan rohani dalam pelayanannya. Apa yang ditawarkan Yesus? Dengan melalui Yesus, kita akan menemukan keselamatan yang sejati, yang tidak akan terpisahkan oleh waktu. Keselamatan tersebut tidak berhubungan dengan tawaran duniawi apapun. Hanya karena kasih Tuhan sendiri kepada kita, pintu itu dihadirkan ke dunia ini. Masihkah kita mencari pintu-pintu lain untuk dilalui? Padahal kita tidak pernah tahu kemana langkah kita selanjutnya jika melalui pintu yang lain itu. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak
untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah mengenal Yesus? Apakah kita sudah melalui pintu keselamatan abadi? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami memang domba yang tidak taat kepada keselamatan abadi yang Engkau tawarkan melalui Yesus Putramu. Kami lebih suka memilih jalan kami sendiri yang tidak menuju keselamatan. Hanya kenikmatan duniawi yang kami cari. Bukakan pintu keselamatan abadi, yaitu Yesus Putramu, untuk kami lalui. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.